Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, di bulan yang penuh dengan kebaikan ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk memasuki pertengahan bulan Ramadan yang sudah hampir memasuki tahap akhir dari bulan Ramadan. Saudara-saudara yang seiman dan seperjuangan, salawat berangkai salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita dapat meneladani akhlakul karimah beliau dan semoga kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang saya muliakan. Memasuki pertengahan Ramadan ini, kita sebagaimana manusia, hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, mengingat akan pentingnya bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Kalau kita menarik ke belakang sejarah peradaban tinta emas yang telah diraih oleh para ilmuwan Islam saat itu adalah mereka kembalikan seluruhnya kehidupan mereka kepada Al-Quran. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pusat kehidupan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menjabarkan, bercerita tentang pengalaman dan bagaimana kisah sukses dengan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, dulunya orang-orang ilmuwan Islam saat itu memulai pendidikan mereka dengan Al-Quran. Mereka mempelajari, menghafal Al-Quran sebelum mempelajari pendidikan yang lain. Kemudian kita lihat Ibnu Sina selaku peneliti, penemu ilmu kedokteran waktu itu menghafal Al-Quran terlebih dahulu. Begitu juga kepada Ibnu Rusyid, Al-Khawarizmi, dan seluruh ilmuwan-ilmuwan Islam pada saat itu. Mereka mendahulukan Al-Quran menjadi prioritas utama mereka sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dalam sebuah penelitian yang disampaikan oleh Muhammad Gihlan, dalam artikelnya beliau berkata bahwa ternyata Al-Quran itu tidak hanya dijadikan sebagai pedoman dan memiliki pengaruh dalam ruh spiritualitas, namun Al-Quran juga bisa mempengaruhi secara fisik, yaitu otak. Dalam artikel penelitian Muhammad Gihlan tersebut menyampaikan bahwa ternyata setelah beliau membaca, mempelajari Al-Quran selama bertahun-tahun, tahun selanjutnya dia merasakan dampak yang luar biasa. Fungsi dari otak tersebut mulai berkembang sehingga dia mampu bisa memproses data, bisa fokus dan lebih teliti dalam melakukan banyak hal. Begitu pula dengan kita harusnya sebagai umat Islam untuk memulai dan kembali menoreh tinta emas itu. Ayo bersama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai prioritas utama kita. Al-Quran itu tidak hanya sebagai petunjuk spiritual saja, namun jadikan Al-Quran itu sebagai penyongsong kita untuk selalu dekat kepada Allah. Dan dengan Al-Quran itu nantinya kita bisa mendapatkan karunia dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, adik-adik, bapak ibu sekalian, jangan pernah berpikir sedikit pun bahwa Al-Quran itu hanya menyita waktu. Al-Quran itu berat, susah untuk dihafal. Justru balikkan pikiran itu, dengan Al-Quran kita mudah untuk belajar, kita mudah untuk meraih prestasi, dan dengan Al-Quran itu kita bisa berkembang, kembali menoreh tinta emas sejarah para ilmuwan-ilmuwan pada masa dahulu. Baik Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjabarkan dalam firman-Nya, Quran surah Al-Qamar yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, bukankah Al-Quran itu telah Allah permudah dan sangat mudah untuk dipelajari dan untuk dihafalkan. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita kembalikan fokus kita kepada Al-Quran, kita berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai teman dalam keadaan apapun, dengan mempelajari, membaca, dan menghafalkan Al-Quran dengan niat untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara mulai membuat kita jatuh cinta kepada Al-Quran. Maka inti kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah ingin membagi 4 tips yang bisa kita tiru untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Yang pertama, usahakan untuk selalu membuat janji kepada Al-Quran. Buatlah janji itu bahwa kita senantiasa setiap hari selalu bersama Al-Quran. Setidaknya kita membacanya walau hanya beberapa ayat. Dan janji itu anggaplah sebagai janji yang kita hormati, seolah-olah kita bertemu dengan seorang tokoh yang terkemuka. Kedua, usahakanlah untuk memberikan waktu, menyisihkan waktu selama 30 menit setiap hari, mungkin bisa setelah subuh, untuk mulai membaca dan mempelajari Al-Quran. Tips yang ketiga, usahakan teman-teman, Bapak Ibu semuanya untuk kembali melihat makna-makna Al-Quran. Tidak hanya cukup dengan membaca bahasa Arabnya saja, tapi cobalah untuk membaca terjemahan dan kalau lebih baik lagi, membaca tafsir-tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan petunjuk dan keberkahan dalam hidup. Dan tips yang terakhir, usahakanlah untuk menyisihkan barangkali mungkin 30-35 menit waktu kita selanjutnya. Mungkin bisa pagi, siang, atau sore, bebas Bapak Ibu hadirin, namun khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Karena disinilah puncak kita jika ingin kembali ya sama-sama merajut kemenangan yang pernah diraih oleh peradaban Islam. Tentu bisa kita mulai dengan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ada suatu kata-kata seorang profesor non-muslim pernah berkata kepada mahasiswanya saat sedang kelas sejarah. Beliau mengatakan begini, kalau bukan karena peperangan yang menumpahkan harta dan darah dan karena bukan politik, tentu umat Islam itu telah sampai ke bulan pada tahun 1400-an tahun yang lalu, sebelum kita dunia barat. Beliau menyampaikannya seperti itu. Dan mudah-mudahan dari kultum yang singkat ini kita bisa mengambil ibrah betapa pentingnya Al-Quran bersama kita dalam kehidupan kita, dalam ritual dan dalam pendidikan kita. Jadi jangan pernah merasa Al-Quran sebagai beban. Ayo adik-adik, Bapak Ibu hadirin semua, mulailah mempelajari Al-Quran dan semoga Allah meridhoi kita semua. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurang dan salah karena saya manusia dan tidak pernah luput dari kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.